Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayuni dengan NPM 10122002, Prodi Manajemen kelas B22. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Manajemen Retail. Baik, soal yang pertama yaitu toko kelontong yang sedang menghadapi persaingan ketat karena baru dibukanya sebuah toko yang berbasis modern. Nah, untuk yang pertama ada strategi relasional apa yang harus dilakukan oleh toko kelontong. Yang pertama yaitu membangun hubungan pribadi dengan pelanggan. Caranya adalah dengan mengobrol lebih dekat dengan pelanggan, mengenal nama mereka, lalu mengetahui kebutuhan yang mereka butuhkan, dan melakukan pendekatan yang lebih hangat dengan para pelanggan. Hal ini akan menciptakan rasa percaya dan juga nyaman para pelanggan sehingga dapat membeli kepada toko kelontong tradisional. Yang kedua ada program loyalitas atau diskon khusus. Toko kelontong tradisional dapat melakukan kegiatan ini untuk para pelanggan setianya, seperti memberikan diskon khusus atau memberikan hadiah kecil bagi para pelanggan yang sering berbelanja kepada toko tersebut. Nah, hal ini dapat memberikan kepercayaan juga kepada pelanggan serta dapat menarik perhatian pelanggan agar bisa berbelanja lagi ke dalam toko tersebut. Yang terakhir adalah toko kelontong tradisional dapat menyediakan produk lokal atau produk khusus. Nah, tidak semua produk lokal terdapat pada minimarket modern, sehingga ini dapat dimanfaatkan oleh toko kelontong untuk menyediakan barang-barang lokal atau barang-barang tertentu yang tidak terdapat pada minimarket modern. Hal ini dapat memberikan nilai tambah toko terhadap pelanggan. Pelanggan bisa mencari barang-barang yang tidak terdapat di minimarket modern dan mendapatkannya di toko kelontong tradisional. Yang selanjutnya yaitu elemen bauran komunikasi yang menjadi pembeda. Yang pertama yaitu personal selling atau penjualan langsung. Salah satu kekuatan dari toko tradisional yaitu melakukan penjualan langsung kepada konsumen. Pemilik toko dapat secara langsung melayani dan juga memberikan informasi mendalam kepada pelanggan. Nah, contoh lainnya juga pemilik toko bisa menyapa pelanggan dengan ramah ketika pelanggan masuk ke dalam toko kelontong tersebut. Hal ini dapat memberikan kenyamanan kepada pelanggan untuk senantiasa berbelanja di toko kelontong. Yang kedua yaitu public relation atau hubungan masyarakat. Toko kelontong tradisional dapat menarik perhatian masyarakat dengan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lokal, seperti turut serta dalam kegiatan desa, turut serta dalam melakukan sumbangan atau sedekah kepada acara-acara tertentu. Nah, hal ini tuh dapat menciptakan loyalitas pelanggan dan juga kepercayaan pelanggan terhadap toko kelontong tradisional, sehingga mereka akan lebih sering berbelanja kepada toko tersebut karena toko tersebut sudah memiliki citra positif di masyarakat. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan dan daya saing. Yang pertama ada e-commerce dan platform online. Meskipun toko kelontong belum memiliki website besar untuk memasarkan produknya, namun toko kelontong tersebut bisa mulai menggunakan platform media sosial seperti bergabung dengan jasa pengantaran barang dan juga media sosial untuk bisa mempromosikan dan juga memasarkan produknya secara lebih luas lagi. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi toko kelontong karena dengan melakukan hal tersebut, toko ini dapat dikenal lebih luas lagi oleh para pelanggan. Yang kedua adalah sistem pembayaran digital. Meskipun pembeli kebanyakan berasal dari daerah lokal, namun tidak menutup kemungkinan bahwa banyak sekali orang-orang yang berasal dari luar kota untuk berbelanja ke toko tradisional. Maka dari itu, untuk meningkatkan layanan, toko tradisional bisa menggunakan pembayaran digital, bisa menggunakan OVO, bisa menggunakan Kris, dan juga banyak pembayaran digital lainnya. Lalu yang terakhir yaitu pemasaran digital. Toko kelontong tradisional dapat memanfaatkan media sosial yang sudah banyak ini untuk mempromosikan produknya. Contohnya penggunaan TikTok dan juga Instagram untuk memperluas audiens atau konsumen yang bisa melihat toko kelontong tersebut. Lalu studi kasus yang kedua adalah merek fashion lokal yang ingin meningkatkan atau meluaskan pasarnya ke tingkat nasional. Yang pertama adalah bauran komunikasi yang paling efektif yang digunakan untuk merek lokal yang ingin meningkatkan pasarnya ke tingkat nasional. Yang pertama ada iklan atau advertising. Iklan ini bisa dimuat di berbagai media ya, seperti televisi, media sosial, dan juga platform online lainnya. Hal ini dapat memperluas audiens sehingga produk lokal tersebut bisa lebih dikenal. Yang selanjutnya adalah public relation. Hal ini sangat penting untuk membangun citra positif dari sebuah merek ya, sehingga para pelanggan bisa mempunyai kepercayaan terhadap merek tersebut. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan menggandeng majalah atau artikel yang dapat menulis artikel positif tentang merek tersebut.
sehingga akan terbangun citra yang positif terhadap merek tersebut dan bisa mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Yang selanjutnya adalah digital marketing atau pemasaran melalui digital. Hal ini sangat penting dilakukan pada masa sekarang mengingat banyak sekali pengguna media sosial di seluruh dunia. Dengan menggunakan media sosial tersebut, audiens atau calon pelanggan akan lebih mengenal produk yang merek lokal tersebut produksi atau promosikan. Yang selanjutnya itu promosi penjualan atau sales promotion. Nah, merek lokal ini dapat memberikan promo atau diskon yang menarik bagi para pelanggan serta dapat melakukan bundling produk sehingga pelanggan lebih tertarik untuk membeli dari merek lokal tersebut. Yang selanjutnya itu event dan juga sponsorship. Nah, merek lokal ini dapat melakukan event untuk lebih bisa menyebarluaskan promosi tentang produknya sehingga akan lebih banyak lagi konsumen yang dapat mengenal dan juga membeli merek tersebut sehingga merek tersebut akan naik ke tingkat nasional. Yang selanjutnya itu cara membangun relasi dengan influencer nasional untuk memperkenalkan produk dari merek lokal tersebut. Cara yang pertama yaitu identifikasi influencer tersebut, baik dari segi demografi, dari segi usia, dan juga dari segi media sosial yang dia pergunakan. Maksudnya dalam konteks bidang apa yang dia kuasai, seperti fashion ataupun beauty. Pastikan juga engagement rate-nya dari media sosial influencer tersebut adalah sesuai dengan merek lokal yang kita buat. Selanjutnya, pendekatan personal kepada influencer. Kita bisa menghubungi secara langsung dan menemui secara langsung influencer tersebut untuk membicarakan tentang merek fashion yang sedang dibuat, sehingga akan terjalin komunikasi dan juga hubungan yang kuat dan juga hangat terhadap influencer tersebut, sehingga influencer tersebut juga dapat bekerja lebih maksimal lagi. Yang selanjutnya, kita bisa menawarkan kerjasama jangka panjang kepada influencer tersebut, sehingga influencer tersebut akan memberikan loyalitas terhadap merek fashion kita. Selanjutnya yaitu kreativitas dan juga kolaborasi. Kita sebagai pemilik fashion lokal harus membebaskan influencer dalam berkreasi sesuai dengan kemampuan beliau. Dan kita juga harus mempercayakan kolaborasi ini sehingga influencer akan nyaman memberikan yang terbaik untuk mempromosikan produk merek lokal tersebut. Terakhir yaitu tantangan yang akan dihadapi oleh merek fashion lokal yang ingin meningkatkan pasarnya ke tingkat nasional. Yang pertama, persaingan yang ketat. Telah banyak sekali merek fashion yang sudah bergerak terlebih dahulu di bidang nasional, sehingga persaingan akan semakin ketat baik dari segi harga, kualitas, dan juga inovasi produk. Maka dari itu, merek fashion ini harus mempersiapkan diri terhadap persaingan ketat tersebut dengan cara fokus kepada produk, kepada keunikan dan juga diferensiasi produk tersebut sehingga produk kita akan lebih dicari oleh para pelanggan. Selanjutnya adalah menjaga konsistensi kualitas. Di tengah persaingan yang ketat, produk kita ini harus selalu mengedepankan kualitas sehingga pelanggan tidak akan pergi kepada toko lain. Selanjutnya, penyebaran informasi yang tepat. Dengan menggunakan pemasaran digital seperti media sosial, hal tersebut sudah tepat dilakukan sehingga dalam tantangan ini merek lokal lebih siap untuk menghadapi persaingan yang ketat gitu, sehingga para pelanggan juga tidak akan ketinggalan informasi tentang merek lokal tersebut. Yang terakhir yaitu logistik dan distribusi. Distribusi ke seluruh Indonesia pasti akan menghadapi berbagai tantangan. Nah, cara untuk menghadapinya yaitu dengan menjalin hubungan atau kerjasama dengan perusahaan logistik yang sudah bekerja atau memiliki pengalaman mengantar barang ke seluruh Indonesia. Memilih logistik yang terbaik juga merupakan sebuah aset bagi merek lokal tersebut agar distribusi ini tidak menjadi penghambat ke depannya sehingga penyebaran produk kita akan semakin cepat untuk mencapai tingkat nasional.